Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah muslimin, sidang salat Jumat yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat serta karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Dan di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu kita masih bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah ketika kita bisa taat, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kehebatan kita. Inilah rahasianya ketika kita mendengar muadzin hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita tidak mungkin bisa datang ke masjid ketika muadzin menyeru ke sini. Panggillah atau datanglah menuju seruan salat. Ke sinilah datang menuju kemenangan. Kita mengatakan kita tidak mungkin bisa datang ke masjid kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ketaatan yang lainnya. Oleh karena apa? Ketika Allah mudahkan kita untuk taat kepadanya, bersyukur puji Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya Allah memberikan keistiqomahan. Karena ketika kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, Allah akan tambah nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur atas nikmatku, aku pasti akan tambah, kata Allah. Kita bersyukur nikmat hidayah, Allah tambah hidayah. Kita bersyukur nikmat harta, Allah tambah nikmat harta dan lain sebagainya. Yang jelas ketika kita bersyukur pasti Allah tambah. Sebaliknya ketika kita kufur, kita menyandarkan nikmat itu datang dari saya, kehebatan saya, kedudukan saya, kecerdasan saya, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku begitu pedih. Bisa jadi nikmatnya dicabut atau bisa jadi nikmatnya ditambah, akan tapi keberkahannya hilang. Justru dengan nikmat tersebut apa? Kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Jamaah masyaallah muslimin rahimakumullah. Di antara syariat yang Allah perintahkan hamba-hambanya yaitu tentang akhlak yang mulia. Cukuplah kemuliaan akhlak yang mulia, Allah memuji nabinya di dalam Al-Quran dengan akhlak yang mulia. Sebagaimana firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang mulia. Begitupun cukup yang menunjukkan bahwa Islam memperhatikan akhlak yang mulia. Salah satu tugas Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akan tetapi perlu diketahui jamaah masyaallah muslimin rahimakumullah, akhlak yang mulia itu bukan hanya sekedar muamalah kita dengan sesama, bukan sekedar itu. Akan tetapi para ulama menjelaskan bahwa akhlak yang mulia itu di antaranya bagaimana kita bisa bermuamalah baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa bermuamalah baik dengan diri kita, begitupun setelah itu bagaimana kita bisa bermuamalah baik dengan sesama manusia.
Karena ketahuilah bahwasanya tidak dikatakan seorang berakhlak yang mulia ketika dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan orang tua kita begitu baik kepada kita, apa yang kita inginkan diberi. Ketika ada mara bahaya kita dicegah oleh mereka, lalu kita tidak nurut kepada mereka, tentu katakan ini bukan akhlak yang mulia. Begitupun Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menciptakan kita, mengatur kita, memberi kita rezeki. Apa-apa yang di muka bumi ini Allah ciptakan untuk kita semua. Akan tapi ketika kita tidak beriman, ini bukan akhlak yang mulia. Mungkin meskipun dia baik misalkan ke orang lain, tetapi ketika dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita katakan dia belum berakhlak yang mulia. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'i al-hasanata as-sayyi'ata tamhuha wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Yang artinya, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Dan ketika kalian berbuat kesalahan, berbuat keburukan, ikuti kesalahan tersebut dengan beramal baik, sehingga amal baik ini menghapuskan kesalahan-kesalahan yang telah kau perbuat. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulah manusia dengan pergaulan yang baik. Lihat, dalam hadis yang mulia ini Nabi Muhammad SAW membagi akhlak yang mulia menjadi 3. Yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha haitsu ma kunt. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Ini menunjukkan bahwasanya seorang jika ingin berakhlak yang mulia, hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dia berada. Dengan cara apa? Dengan cara menjalankan apa yang Allah perintahkan. Kita ini hamba Allah, kita ini makhluk yang diciptakan, hendaknya kita nurut kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di antara perintah yang Allah bebankan kepada kita, hendaknya kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan seluruh peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun Allah merintahkan kita sholat. Sehari cuma 5 waktu yang wajib jalankan, jangan sampai tidak sholat. Kaum muslimin wajib sholat. Apalagi bagi laki-laki hendaknya sholat di masjid. Ini perintah dari kita Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk zakat jika kita mampu. Dan zakat ini sesuatu yang kecil. Dari 100% cuma 2,5%, sedikit sekali dibandingkan dengan harta yang Allah berikan kepada kita semua. Begitupun Allah SWT memerintahkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan cuma sebulan dari 12 bulan, cuma sedikit, cuma sebentar. Begitupun Allah SWT memerintahkan kita untuk haji jika kita mampu. Seandainya kita perhatikan syarat Islam ini tidak banyak, tidak susah, tidak sulit. Seandainya kita mau perhatikan, amalkan, insya Allah bisa. Apapun profesi kita. Karena yang wajib itu tidak bisa, tidak harus kita jalankan, harus kita lakukan. Kemudian di antara akhlak yang mulia kepada Allah, bertakwa yaitu dengan cara menjauhi apa yang Allah larang. Ketika Allah melarang sudah tinggalkan. Meskipun misalkan terlihat besar, akan tapi ketika Allah melarang sudah tinggalkan. Karena Nabi SAW bersabda, "Man taraka syai'an lillah awadallahu khairan minhu." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Misalkan ada orang nyodok 10 juta, 20 juta, ketika kita tinggalkan Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih besar. Bisa jadi kelak di akhirat ataupun di dunia disegerakan dengan 100 juta, 200 juta, dan sebagainya. Ini sabda Nabi Muhammad SAW, wajib kita yakini. Ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Bisa nanti di akhirat atau disegerakan di dunia ini. Ketika Allah melarang, sudah tinggalkan. Dan larangan Allah itu dibandingkan dengan yang dibolehkan sedikit. Misalkan Allah melarang riba, Allah membolehkan jual beli, Allah membolehkan bisnis, bekerja sama, mudharabah, dan lain sebagainya. Begitu misalkan Allah mengharamkan khamar, Allah masih membolehkan susu, jus, dan lain sebagainya. Artinya ketika Allah mengharamkan sesuatu yang halalnya lebih banyak, oleh karena ketika Allah melarang sesuatu, tinggalkan. Kemudian selanjutnya, di antara yang boleh kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika Allah mengabarkan di dalam Al-Qur'an, wajib diyakini. Ketika Allah berfirman mengabarkan sesuatu hal, misalkan tentang tanda-tanda hari kiamat, wajib kita yakini. Begitupun ketika Nabi Muhammad SAW bersabda misalkan tentang khobar, bahwasanya hari kiamat akan ada seperti ini, akan ada seperti ini, wajib kita yakini. Dan ini diantara tanda orang yang bertakwa apa? Ketika Allah memerintahkan, lakukan. Ketika Allah melarang, tinggalkan. Ketika Allah mengabarkan, yakini. Jamaah masyaallah muslimin rahimakumullah. Ini akhlak yang mulia yang pertama, yaitu akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian akhlak yang mulia kita yaitu kepada diri kita sendiri. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha." Dan ketika engkau berbuat buruk, maka ikutilah keburukan tersebut dengan kebaikan. Niscaya yang baik ini menghapuskan keburukan. Artinya, sehebat apapun kita berusaha bertakwa, kadang kita lalai, kadang kita terjerumus kepada dosa dan kesalahan. Solusinya apa? Yaitu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita berbuat dosa, kemudian kita beristighfar, bertaubat, maka apa? Dosa tersebut akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diganti dengan kebaikan. Oleh karena apa? Ketika misalnya kita berbuat dosa, jangan terus-menerus, sudah tinggalkan dosa tersebut, kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar, taubat, kemudian perbanyak amal soleh. Karena ada ungkapan bahwasanya ketika seorang sepanjang hidupnya mengisi hidupnya dengan kesalahan, dengan dosa, kemudian dia mengisi akhir hayatnya, akhir-akhir kehidupannya dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum-sebelumnya yang berbuat buruk ini akan Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Karena ketika seorang membiasakan amal soleh, maka kemungkinan besar dia mati dalam keadaan beramal soleh. Betapa banyak kita saksikan orang yang mati ketika sujud, orang yang mati ketika sholat. Kenapa? Karena dia mengisi hidupnya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya betapa banyak orang yang mati dalam keadaan maksiat. Kenapa? Karena dia mengisi kehidupannya dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena apa? Teruslah berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diperintahkan lakukan, yang dilarang tinggalkan. Adapun ternyata kita misalkan terjatuh pada dosa dan kesalahan, maka jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berusaha jangan sampai mengulangi dosa yang telah kita lakukan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jamaah masyarul muslimin rahimakumullah. Di antara akhlak yang mulia yaitu bagaimana pergaulan kita yang baik dengan sesama manusia, dengan sesama makhluk. Bahkan Islam tidak hanya mengatur bagaimana muamalah seorang manusia dengan manusia yang lain, akan tetapi Islam pun mengatur bagaimana muamalah dengan hewan, dengan tumbuhan dan lain sebagainya. Oleh karenanya, saya ingin kita perhatikan syariat Islam ini apa? Menyeluruh. Tidak hanya sebatas membahas hubungan seorang hamba dengan Allah, tidak. Tetapi Islam pun membahas bagaimana muamalah seorang hamba dengan manusia lainnya, dengan makhluk yang lainnya. Karena kita ketahui bersama bahwasanya manusia adalah makhluk sosial yang mana mesti ada muamalah satu dengan yang lainnya. Oleh karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Dan pergaulah manusia dengan cara yang baik, dengan akhlak yang mulia. Wa qulu lin-nasi husna, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau berbuat atau berucap, maka berucaplah dengan ucapan yang baik. Ketika engkau misalkan melihat saudara kesusahan, tolong mereka. Karena ulama menjelaskan bahwasanya akhlak yang mulia kepada sesama itu di antaranya badlun nada, bagaimana kita bisa memberi manfaat kepada manusia yang lainnya. Kita bisa punya uang atau punya uang, berikan pertolongan dengan uang. Kita punya misalkan kedudukan, berikan pertolongan dan kedudukan. Permudah urusan kaum muslimin. Jika misalkan kita punya pikiran, salurkan pikiran tersebut untuk menolong kaum muslimin. Karena yang namanya pertolongan itu tidak mesti dengan harta, dengan tenaga pun bisa, dengan pikiran pun bisa, dengan kedudukan pun bisa. Karena Allah menjanjikan di dalam sabda Nabi Muhammad SAW, "Wallahu fi auni al-'abdi, ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Allah senantiasa menolong hambanya ketika hamba tersebut menolong saudaranya. Begitupun di antara akhlak mulia kepada sesama adalah kaful adza, yaitu kita tidak mengganggu sesama kita. Jangankan mengganggu kaum muslimin, mengganggu orang yang tidak beriman pun tidak boleh, hukumnya haram. Betul, kita harus membenci mereka, membenci kekafiran mereka, mereka tidak beriman kepada Allah, betul kita harus benci. Akan tapi untuk menzalimi haram, hukumnya tidak boleh menzalimi non-muslim. Apalagi di negeri kita ini, kita hidup di negeri yang mana berbagai macam agama ada, tidak boleh, haram hukumnya menzalimi mereka. Akan tapi tetap apa? Tetap membenci perbuatan mereka atau kekafiran mereka. Kemudian di antara akhlak yang mulia kepada sesama adalah watolaqatul wajhi. Ketika engkau bertemu dengan saudaramu,
senyum kepada mereka dengan wajah yang riang gembira. Bahkan jika ketemu dengan sesama kaum muslimin, ucapkan salam kepada mereka. Nah, ketika seorang mampu menjalankan tiga hal ini, yakni dia membantu kaum muslimin, kemudian dia juga tidak mengganggu kaum muslimin, kemudian dia juga mengucapkan salam, kemudian menebarkan kebaikan dengan senyuman, dia berada di atas akhlak yang mulia kepada sesama. Di kesimpulannya, seorang dikatakan berakhlak yang mulia ketika dia mempraktekkan tiga hal. Dia baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertakwa, dia pun baik hubungannya dengan diri dia, begitupun dia baik hubungannya dengan sesama manusia. Barang siapa yang hilang salah satu dari tiga ini, maka belum sempurna ke akhlak yang mulianya. Maka hendaknya apa? Ketika seorang mulai mempelajari agama, mestinya nampak tiga hal ini. Dia baik hubungannya dengan Allah, begitupun baik hubungannya dengan manusia. Jangan sampai seorang hanya ibadah terus, tapi muamalahnya dengan manusia jelek. Berarti ibadah tersebut belum mempengaruhi kehidupan dia. Karena barang siapa yang beribadah kepada Allah, pasti akhlaknya mulia. Jadi ketika misalkan ada orang yang kelihatannya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi akhlak yang belum baik kepada sesama, berarti ibadah tersebut belum mempengaruhi dia. Bahkan disebutkan dalam hadis, ada wanita rajin sunnah, puasa sunnah, bukan hanya yang wajib. Begitupun rajin sedekah, rajin qiyamul lail, salat malam, akan tapi muamalah dia, hubungan dia dengan manusia jelek. Kata Nabi Muhammad SAW, hiya finnar, dia di neraka. Padahal rajin ibadah. Kenapa? Karena ibadah tersebut belum sampai kepada hati dia, belum bisa mempengaruhi kehidupan dia, muamalah dia baik dengan sesama manusia. Oleh karenanya, ketika misalkan ada kaum muslimin yang ternyata dia belum baik akhlaknya, masih mengganggu orang lain, yang salah bukan pada Islamnya, akan tapi salah pada diri dia. Islam sudah sempurna, Islam mengatur berbagai aspek kehidupan. Cukuplah kesempurnaan Islam. Disebutkan dalam hadis, datang seorang Yahudi kepada Salman Al-Farisi, qad allamakum nabiyyukum kulla syai' hatta al-qira'ah. Nabi kalian telah mengajari kalian segala sesuatu sampai buang hajat pun diajarkan. Kata Salman Al-Farisi, seorang sahabat yang mulia, ajal, betul. Segala sesuatu telah diajarkan oleh Islam. Ketika seorang memperhatikan Islam, pasti mulia dia, akhlaknya kepada Allah, begitupun akhlaknya kepada sesama. Di akhir khutbah ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita dan kaum muslimin semuanya akhlak yang mulia. Allahumma amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجة ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم ارزقنا حسن الخلق اللهم إنا نسألك حسن الخلق يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قم الصلاة.